Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah yang tertutup. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kiri, bilik atau ventrikel kiri, serambi atau atrium kanan, dan bilik atau ventrikel kanan. Sistem peredaran darah akan melewati pembuluh darah dan melalui jantung sebanyak 2 kali. Dilihat dari letak jantung terbagi menjadi 2, yang bagian atas disebut superior dan yang bagian bawah disebut inferior. Proses peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Saya akan mulai membahas dari sistem peredaran darah kecil. Pada mekanisme peredaran darah, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Yang berwarna biru mengandung banyak CO2, sedikit O2, sedangkan yang berwarna merah mengandung banyak O2, sedikit CO2. Pada peredaran darah kecil, darah akan dipompa dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Pertama, darah akan dipompa dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung, sedangkan pulmo adalah paru-paru. Maka arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju ke paru-paru. Darah yang masuk ke paru-paru dilanjutkan ke kapiler paru-paru. Di dalam kapiler paru-paru terdapat alveoli yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran atau penyaringan gas. Yang semula darah yang dialiri ke paru-paru banyak mengandung CO2, setelah disaring oleh alveoli berubah menjadi banyak O2. Sisa dari CO2 dikeluarkan menjadi keringat dan urin. Setelah pertukaran gas terjadi, darah yang mengandung banyak O2 dibawa masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Vena adalah pembuluh darah yang masuk ke jantung, sedangkan pulmo adalah paru-paru. Maka vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang masuk dari paru-paru ke jantung. Setelah darah kembali ke jantung, darah diterima oleh atrium kiri. Atrium berfungsi sebagai penerima darah. Setelah darah masuk ke atrium kiri, darah akan diteruskan ke ventrikel kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah akan dipompa dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri besar. Aorta membawa darah ke kapiler-kapiler tubuh untuk diproses dari yang mengandung banyak O2 menjadi banyak mengandung CO2. Sisa dari O2 akan dikeluarkan menjadi energi. Kapiler tubuh bagian atas disebut kapiler superior yang terletak pada bagian kepala dan tangan. Kapiler bawah disebut kapiler inferior yang terletak pada bagian perut dan kaki. Setelah darah mengalami pertukaran gas dan zat, darah akan dibawa masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior adalah pembuluh darah balik bagian atas, sedangkan vena cava inferior adalah pembuluh darah balik bagian bawah. Setelah melalui vena cava, darah akan diterima oleh atrium kanan dan diteruskan ke ventrikel kanan.